Sobat Film dan Sobat Lokal Langit dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di podcast The 5th Annual Sumedang Short Film Festival 2025. Teman-teman, saya di sini Yeli Ambarwati yang akan memandu jalannya ruang inspiratif dan tentunya obrolan inspiratif seputar teknologi, budaya, dan tentunya seputar film. Oke, teman-teman, kita hadir langsung nih ke studionya Lokal Langit ya. Dan kemudian sudah hadir bersama saya Kang Septian Firmansyah, betul ya? Iya, Kang? betul. Akang boleh kita sambil sapa-sapa dulu teman-teman Boleh. yang ada di rumah, memperkenalkan diri Akang, terus kemudian kabarnya juga, kesibukan apa sih hari ini Kang? Hari ini dan hari-hari yang kemarin. Oke. Perkenalkan semuanya, nama saya Septian Firmansyah, biasa dipanggil Kang Septian. Kebetulan ini di studio kami yang belum jadi ya. Jadi tadi teman-teman panitia atau apa namanya? Panitia. Oh ya, teman-teman panitia dari Sumedang Short Film Festival. Pakai F. Pakai app-nya katanya nggak boleh app Sunda. Nah, kita nggak apa-apa, Sulis aja ya, Sunda Iya, di Inggris. karena memang kita Sunda ya Kang. Betul. Oke. Oke, kalau untuk kesibukan sehari-hari, perkenalkan lagi nama saya Septian ya, CEO dari PT Lokal Langit Nusantara. Jadi ini sebenarnya studio lokal di Sumedang, tapi sebagian besar pekerjaan kami di luar Sumedang. Sebagian besar di Jakarta, kemudian juga sempat ke Nusa Tenggara. Kayaknya hampir dari seluruh pulau sempat kita datengin deh. Semua pulau-pulau besar hampir semua kita datengin. Justru di Sumedang kayaknya dikit proyeknya. 90% kegiatan kami di luar Sumedang. Jadi memang selain karena sebetulnya basisnya di Sumedang, tapi pekerjaannya lebih banyak yang di luarnya, seperti itu ya Kang? Betul, karena harganya lebih bagus. Asli. Oke. Tapi memang ya ada kelihatan gapnya mungkin ya Kang ya? Kelihatan banget gapnya. Oke. Tapi kita ingin tahu lebih dalam juga nih Kang Septian. Boleh. Ya. Boleh dipanggil Kang Tian? Boleh. Kang Septian. Oke Kang Tian. Kita ingin lebih tahu terkait PT Lokal Langit Nusantaranya nih Kang. Karena kalau misalnya kita mendengar kayak di sebelah kita sudah hadir drone gitu, kita mengenalnya seputar drone saja. Tapi boleh nggak sih kayak dijelasin lebih mendalam gitu supaya lebih mengenal lebih dalam apa sih PT Lokal Langit Nusantara ini? Oke, panggilnya teman-teman aja ya semuanya? Kak? Atau teman-teman aja ya panggilnya ya? Boleh teman-teman, boleh atau dipanggil Guys. mau apa aja guys, boleh. Oke. Oke, baik teman-teman. PT Lokal Langit Nusantara ini sebenarnya lini bisnis dari sebuah gerakan sosial, Teh. Teteh aja ya panggilnya? Boleh, Teteh. Atau Boleh adik? Yali aja langsung. Oh. Jadi PT Lokal Langit Nusantara ini adalah sebuah gerakan lini bisnis dari sebuah gerakan sosial, namanya Fly for Humanity. Gitu. Jadi Terbang untuk kemanusiaan. Luar Yes. biasa. Jadi apapun yang terkait dengan drone itu ya, dan tujuannya untuk kemanusiaan, untuk sosial, untuk penanggulangan bencana, untuk sustainability, kami ready to fly gitu. Dan tidak hanya terkait dengan audio visual aja gitu ya, bukan drone hanya untuk aerial foto video, tapi juga untuk aerial mapping, kemudian juga untuk saat ini nih yang sedang kita lagi pelajari itu bagaimana drone FPV, first person view, bisa kita gunakan juga untuk misi-misi tersebut. Nah, tapi kan nyari funding untuk kegiatan sosial kayak itu susah banget. Ya. Makanya kita berpikir bahwa wah, kita nggak bisa nih nyari duit dengan funding terus atau nyari donor terus itu. Nyari donor terus nggak bisa gitu, ngamen terus nggak bisa. Makanya kita harus bisa mandiri. That's why kita bikin bisnis dengan Lokal Langit. Kenapa namanya? Gerakannya kenapa bahasa Inggris? Kenapa nama perusahaannya malah lokal gitu ya? Karena seharusnya sesuai dengan aturan dari pemerintah. Kalau untuk nama resmi harus nama lokal. Oh, harus nama lokal. Betul, harus nama Indonesia. Tapi kalau misalnya untuk Fly for Humanity, Yes. untuk Fly for Humanity itu lebih ke apa sih Kang? Startup atau seperti apa? Awalnya kami itu cuma kumpulan teman-teman pecinta drone ya, pecinta drone. Kita pengen terbang nih, kita pengen nerbangin drone, tapi juga kita bikin kontribusi untuk kemanusiaan. Kan di Indonesia nih, dari Sabang sampai Merauke itu banyak ancaman bencananya. Betul. Gempa bumi, letusan gunung api, longsor dan sebagainya. Karena memang dari segi lokasi juga ya Yes, Indonesia. betul banget. Nah, kami berpikir nih dengan kita punya passion ini, dengan punya skill nerbangin drone ini, bisa nggak sih kita kontribusi? Gitu. Setelah kita ulik-ulik dan sebagian besar yang gabung di kami itu memang basicnya adalah pegiat sosial gitu ya. Ada yang dari kebencanaan, ada dari pendidikan dan sebagainya. Kami sepakat bahwa oh ternyata bisa nih, kita bisa bantu penanggulangan bencana di Indonesia dengan menggunakan drone itu gitu. Kayak misalkan bikin
peta rawan bencana, kemudian saat terjadi bencana itu kita nerbangin drone dan kita memetakan kerusakannya. Oke, luar biasa ya teman-teman. Jadi mungkin kita dulu hanya mengenalnya drone itu sebagai alat dokumentasi saja ya Kang Septian ya. Tapi sekarang ternyata bisa juga membantu dari segi kemanusiaan. Ini luar biasa. Tapi boleh tahu nggak sih Kang Septian, kan dulu awalnya kita kenal drone memang hanya sebagai alat untuk dokumentasi aja gitu. Tapi kenapa bisa sampai semeluas ini, sampai bisa ke menolong dari segi kemanusiaan untuk bencana dan sebagainya, terus kemudian kita kaitkan lagi dengan para sinias-sinias yang ada di Sumedang ataupun di Indonesia seperti itu. Oke, kalau kita berbicara tentang teknologi ya, teknologi apapun dan salah satunya drone, pada awal risetnya atau pada awal kemunculan itu, pada basicnya itu tidak mungkin bahkan nggak terkait dengan film sama sekali, tidak terkait dengan sinematografi sama sekali awalnya. Oh gitu. Teknologi ini dikembangkan awalnya untuk militer. Oh, untuk militer. Buat perang. Oh, jadi ini memang kayaknya masih dalam ini ya. Soalnya aku setahu untuk dokumentasi. Oh, ternyata untuk militer. Jadi awal pengembangannya gitu dari tahun 80-an, 90-an riset based on paper gitu, masih hitung-hitung angkanya. Saya waktu 2009 itu masih tugas akhir dan hitung-hitung angkanya juga. Sebagian besar sebelumnya itu untuk risetnya untuk tujuan militer. Dan beranjak kan sekarang ketika terjadi perang itu digunakan untuk peperangan gitu. Oh iya, betul. Nah, yang namanya teknologi itu kan selalu pedang bermata dua. Tergantung siapa yang menggunakannya. Betul. Kita menggunakannya untuk kebaikan, kebaikan atau untuk perang, betul gitu. Yeah. Jadi yang coba kita ngomongin adalah drone for goods. Bagaimana teknologi ini, bagaimana drone ini bisa kita gunakan untuk sesuatu yang lebih baik. Jangan pakai untuk perang aja dong gitu. Iya, awal-awal pasti untuk perang segala macam. Seiring berkembangnya waktu, 2009 itu masih hitung-hitung. Suka film kan? Bisa jadi. Tentunya suka sih. Pernah nonton film Three Idiots nggak? Oh, belum sih Kang. Boleh diceritain nggak nih filmnya seperti apa? Film Three Idiots itu film dari India. Ya. Suka film India nggak? Kalau pas kecil nonton TV pasti ada film India. Nah, ini salah satu film India yang keren banget. Ya. Jadi, tapi saya nggak ceritain semua panjangnya ya. Tapi di salah satu adegannya itu tahun 2010 sana lah, 2007-an kalau nggak salah keluarnya. Di salah satu adegannya ada seorang mahasiswa yang riset tentang drone. Ya. Dan saking stresnya dia bunuh diri. Oh. Saking stres bunuh diri. Itu menandakan pada saat itu pengembangan drone itu masih sangat susah. Betul. Kalau sekarang tinggal nerbangin aja nih. Iya. Gitu, sekarang tinggal nerbangin aja. Nah, tapi saking susahnya itu masih tahun 2009-2010-an lah ya. Nah, sekarang 15 tahun kemudian perkembangan drone sangat pesat. Betul sekali. Dan fungsinya bukan hanya tadi untuk perang, mulai masuk ke dunia sinematografi gitu, foto video dan sebagainya. Dan itu mulai berkembang tahun 2013 ketika salah satu produsen di Cina mengeluarkan produk, sekarang udah masif ya, paling udah pada tahu semua. 2013 mulai berkembang, 2014 mulai keluar yang udah cukup oke dan terus berkembang sampai saat ini, dan itu untuk sinematografinya makin digunakan. Zaman dulu ketika pernah lihat iklan RCTI yang epic itu yang di sawah? Iya, betul. Sama yang di stadion itu pernah. Pakai apa? Pakai drone pastinya atau bukan? Bukan. Oh, bukan. Oke, jadi jawabannya pakai apa Kang Septian? Bukan salah satu. Yang bikinnya saya lupa namanya. Dia pernah nulis di akun Facebooknya bagaimana dia proses pembuatannya. Yeah. Waktu itu pengambilan gambarnya menggunakan helikopter dan kameramen yang ngambil gambar langsung di sana. Oh, jadi secara ini yang helikopter bawa kamera gitu? Ya, ada metodenya macam-macam. Ada helikopter terus kameranya dipasang di sini sama kayak di drone ya, kamera pasang gitu ya di sini. Atau enggak kameramannya ikut naik helikopter untuk ngambil gambar. Yeah. Gitu. Itu masih sesusah itu dan semahal itu untuk ngambil gambar aerial. Karena memang masih susah berarti ya di tahun segitu. Nah, itu kemudian masuk dengan adanya drone itu memangkas semua produksi, biaya produksi. Bayangin aja ya kepangkas ya dengan adanya teknologi ini. Iya. Tapi juga jadi ngurangin tenaga kerja ya. Betul sih kan. Sewa helikopter Sewa helikopter itu 30 juta per hari. 30 juta sehari.
sehari, Oke, kalau nggak luar salah biasa. ya. Tapi kurang lebih segitu, 30 juta sehari. Ya. Terus Terus kameramennya, terus sewa kameramennya, alatnya. sewa Kan harus yang alatnya. zoomnya cukup mantap juga kan. Iya pasti tuh. Nah, kemudian kita sekarang udah dengan pakai drone aja, aerial, saya nggak tahu nih pasaran sekarang pilot drone berapa. Katakanlah sekarang sewa satu hari pilot drone dan drone-nya itu sekitar di angka 5 jutaan ke bawah. Itu kan udah berapa persen? Jauh ya kurang? gapnya ya. Iya, Oke, gitu. luar biasa teman-teman ya. Gitu. Jadi dengan teknologi ini mungkin sih memangkas biaya produksi juga, tapi juga bisa karena makin mudah penggunaannya, makin banyak juga orang yang bisa menggunakannya, itu makin masif penggunaannya dan lebih masyarakat lah. Oke, kita tadi sudah kenal lebih dalam berarti ya seputar drone yang Ya. asalnya untuk penerbangan militer berarti ya, Kang Septian ya. Tapi sekarang bisa merambah ke semua industri ya tentunya. Betul. Nah, tapi ada nggak sih Kang Septian kalau misalnya dari segi tantangan? Kalau tadi kan kita berbicaranya yang bagusnya aja, yang luar biasanya aja. Tapi ada nggak sih Kang Septian untuk tantangannya misalnya dari antara pilot drone-nya, kemudian dari tim produksi filmnya, dari segi pembuatan film menggunakan drone seperti itu? Pasti banyak banget ya. Ketika kita terbang, risiko paling buruknya ya jatuh. Kan? Iya. Pasti kayak gitu. Ketika kita di atas, risiko paling buruknya ya jatuh. Kalau di awal-awal dulu itu banyak banget kasus yang namanya flyaway. Flyaway itu ketika kita nerbangin drone-nya tidak bisa dikendalikan, udah ngilang gitu aja. Oh, Itu benar-benar banyak. hilang gitu. Iya, hilang. Oh, pantas suka banyak ditemukan. Ini apa drone? Betul. Saya sekali kayak gitu, hilang sampai sekarang nggak ketemu. Iya. Terus habis itu crash sudah pasti ya, crash. Kalau flyaway dia benar tidak bisa dikendalikan, emang ujungnya crash juga sih. Oh, Itu iya. nggak ketemu. Kalau crash masih bisa kita ketemu nih. Crash beberapa kali juga masih ada kasus kayak gitu ya. Kemudian kasusnya sekarang di jamming gitu segala macam lah. Tapi yang paling teman-teman pilot drone yang paling gede itu crash. Nah, tapi seiring berkembangnya teknologi itu kan pasti ada feedback dari kita ya sebagai Iya. pengguna. Komplain ke produsen lah gitu. Ini crash mulu nih, ini flyaway mulu ini. Si produsen mulai memperbaiki. Makin sini makanya teknologinya makin berkembang. Nah, kalau ini sih sebenarnya drone yang FPV ya. Jadi dia semua teknologi itu beberapa teknologi dihilangkan itu fitur teknologinya. Misalkan kalau drone yang kita gunakan untuk sinema itu drone yang benar-benar udah stabil. Kita terbangin udah hover aja. Hover tuh terbang agatang lah kata orang Sunda mah kayak gini ya, hover. Kemudian dia udah stabil aja. Kita nggak remote-nya kita kendaliin, dia udah terbang secara langsung stabil. stabil aja gitu. Nah, kalau yang drone ini teknologi itu namanya teknologinya GPS lock. Jadi jadi GPS-nya lokasinya itu di lock, dikunci. Jadi dia nggak akan pindah-pindah meskipun ada angin, misalkan ada angin ngebawa ke sana gitu ya, dia akan balik lagi sini. Dia akan mempertahankan posisinya. Sama yang namanya altitude hold. Jadi ketinggian altitude itu ketinggian ya. Iya. Jadi ketinggiannya di hold, di lock juga gitu. Oh iya, jadi tetap tidak bergerak gitu ya. Tuh, jadi dia nggak gampang gitu. Nah ini adalah salah satu fitur yang sangat dibutuhkan dalam sinematografi. Bagaimana kita bisa mengambil gambar yang bagus, yang steady gitu kan. Terus juga kayak tadi ya, ketika banyak crash, banyak nabrak segala macam, ada lagi tambah lagi fiturnya sama produsennya. Ada yang namanya proximity sensor. Apa itu kan? Proximity sensor itu jadi di semua sudutnya, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, itu dikasih sensor untuk mendeteksi obstacle atau halangan-halangan, rintangan-rintangan. Okay. Jadi kalau misalkan ada tembok atau ada pohon, dia akan ngasih warning. Kedeteksi gitu. Kalau dia bisa berhenti atau enggak dia belok terbangnya. Luar biasa. Itu untuk menghindari crash. Jadi makin kesini, makin mudah sebenarnya nerbangin drone yang katakanlah cinema wise gitu, atau yang memudahkan untuk pembuatan sinematografi. Karena semua teknologi untuk ngambil gambar itu udah ditaruh di sini. Jadi si pilot drone hanya fokus bagaimana ngambil gambar yang bagus. Udah nggak perlu mikirin lagi bisa nabrak atau nggak. Kalau masih nabrak juga, pilot drone-nya harus dievaluasi. Tapi yang pastinya Kang Septian sudah luar biasa ya kalau misalnya terkait penerbangan drone. Enggak juga. Tadi pagi masih crash kalau nerbangin yang FPV ini. Oh ya? Masih crash. Tapi ini berarti jenis FPV ya Kang? Ini FPV, first person view. Jadi kita nerbangin ini pakai Google. Pakai Google?
pakai Google, mana Google-nya nggak ada ya? Pakai Google, jadi kita dengan kalau yang pakai FPV itu kita bisa nerbangin serasa kita ada di dalam drone-nya kan. Oh iya. Sensasinya udah beda lagi. Jadi udah kayak kita main game gitu lah istilahnya. Betul. Ya. Oke. Nah biasanya kalau teman-teman pilot drone yang udah bosen atau udah apa ya namanya, ya udah bosen dengan pakai drone yang biasa, mereka mainnya lanjutnya ke FPV biar lebih menantang. Oke, luar biasa ya ada. Tapi selain FPV ada nggak sih Kang jenis drone yang lain yang biasanya dipakai untuk para sineas gitu? Kalau untuk sineas rata-rata pakai, kalau yang consumer itu rata-rata produknya, nyebutin merek boleh nggak sih? Boleh. Ya kayak kelasnya dari dulu tuh pertama kali ada Phantom gitu, kemudian ada Mavic, sekarang sebagian besar pakai Mavic gitu ya untuk nerbangin itu. Kemudian levelnya lagi kalau untuk sineas itu pakai Inspire. Inspire yang itu lebih gede lagi, lebih besar lagi. Kemudian juga kalau sineas yang pengen lebih nantang lagi dia pakai ini juga, pakai FPV. Dan ini kan paling dia cuma ngangkat GoPro ya. GoPro pasang sini, sama ini kamera juga tanpa GoPro juga udah oke sih. Taruh GoPro sini biar kalau pengen lebih bagus. Ada lagi kalau pengen sineasnya atau pilot drone-nya lebih expert, dia pakai drone yang lebih gede, dia ngangkat kamera yang lebih gede kayak misalkan Sony A7, seri A7 kayak gitu, atau kamera mirrorless lah. Oke, luar biasa ya. Nampaknya terkait drone masih banyak apa ya insight-insight yang luar biasa ya. Tapi nih Kang Septia nih, kalau misalnya kita berbicara terkait kan lokal langit ya, jadi saya ingatnya ke lokal. Nah, gimana sih cara sineas lokal gitu supaya dapat memasuki memanfaatkan area global ataupun memasuki daya saing global gitu dengan cara menggunakan drone ini untuk pembuatan film dan sebagainya. Kalau sekarang dengan makin mudahnya kita mengakses internet, barrier untuk masuk ke global itu sangat kecil sebenarnya. Asalkan kita mau untuk sana dan kita mempersiapkan diri untuk ready ke tingkat global itu. Mempersiapkan diri dalam arti skill kita ready, kemudian juga secara mental juga ready, karena beda dengan kita bermain di Sumedang atau di tingkat lokal seperti ini gitu. Karena katakanlah kalau skill yang pasti kadang sebenarnya kalau skill kita benar-benar jago gitu ya, expert, kita nampilin karya doang di IG atau di YouTube, kan itu yang lihat followernya aja dan karyanya gitu. Itu orang-orang tuh kadang nggak peduli, siapapun orang di balik itu nggak peduli, yang penting karyanya bagus. Itu bisa masuk global dengan sangat mudah. Jadi masuk global atau kelas dunia dengan jalur skill. Dia katakanlah mau lulusan SMA, SMP atau bahkan nggak sekolah, tapi kalau dia skillnya oke, dengan pakai HP pun dia bisa ngambil gambar bagus, itu bisa mudah untuk masuk ke tingkat global gitu. Terus yang berikutnya kalau misalkan kita katakanlah skillnya nggak se-expert itu, tidak se-epic itu, berarti kita penuhin dengan skill yang lain. Salah satunya paling penting bahasa. Betul sekali. Nah ini salah satu evaluasi kami ya di Lokal Langit juga ya, di tim kami. Kemampuan bahasa ini kami akui tidak merata di kami juga. Tidak semuanya memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik untuk bisa masuk ke ranah global ataupun ke klien-klien yang lain. Jadi kalau misalkan biasanya kita pilih-pilih kalau untuk masuk ke klien yang di luar Sumedang, berarti kita yang ngadepinnya siapa gitu. Jadi disesuaikan. Itu. Kemudian berikutnya mental, karena ketika kita berhadapan dengan level global atau level dunia itu udah beda lagi. Kemampuan kesiapan mental kita harus berubah. Oke, luar biasa ya. Jadi sebetulnya memang ya tadi karena teknologi sekarang sudah marak-maraknya, berarti gimana tergantung skill kita berarti ya. Itu bisa langsung menembus ataupun barriernya tipis mungkin ya kalau misalnya untuk menembus pasar global. Oke, Kang, kan tadi kita juga berbicara seputar film, terus kemudian drone dan dari segi teknologi ya. Nah, saya ingin juga
berbicara terkait budayanya nih, Kang Septian nih. Karena kan kita berasal dari istilahnya dari basis lokal gitu ya, dari Sumedang. Nah, sebetulnya ada nggak sih kayak gimana cara untuk mengangkat ataupun misalnya melestarikan kearifan lokal, misalnya Sumedang, melalui sinematografi udara kayak gitu? Kalau untuk itu balik lagi ke kreativitas masing-masing ya. Kalau jujur kami sebenarnya fokusnya bukan di budaya, meskipun kami pengen banget masuk ke sana. Tapi karena kami basicnya dari Fly for Humanity, basicnya dari kemanusiaan, kami justru masuknya dari ranah edukasi kebencanaan. Itu juga sama sih, konteksnya lokal juga sih. Bagaimana kita mengangkat local wisdom atau kearifan lokal, tapi dalam konteks mitigasi atau pendidikan bencana. Nah, sama konteksnya budaya juga sama sebenarnya, konteks culture juga sama gitu. Bagaimana kita mengangkat itu tuh tergantung kreativitas kita, karena setiap orang pasti punya POV yang berbeda gitu, punya angle yang berbeda ketika melihat sesuatu. Katakanlah ketika melihat salah satu seni budaya di Sumedang, Kuda Renggong katakanlah gitu. Kuda Renggong. Angle POV-nya Teteh sama POV saya mungkin berbeda ketika lihat itu. Terus POV antara director yang satu dengan director yang lain pasti beda. Dan itu banyak banget yang bisa kita ambil. Misalkan kita bisa ambil historisnya kayak gimana. Di sisi yang lain kita bisa gali bagaimana pengelolaan ya. Bagaimana di Sumedang untuk memelihara kudanya itu kan sebenarnya nggak ada ya, belum pernah ada yang ngulik kayak gitu. Karena Sumedang kan tidak punya budaya, saya nggak sejauh juga jadi kepikiran ya. Sumedang kan tidak punya budaya memelihara kuda seperti di Sumba. Kok bisa sih ada kesenian Kuda Renggong? Nah, itu bisa diulik. Kalau misalkan dari kacamata drone gitu ya. Jadi bagaimana kita mengambil kesenian Kuda Renggong dengan seepik mungkin ketika ada seni Kuda Renggongnya, ambil gambar dari udara. Itu kalau dari sisi ini teknikal banget lah, itu udah teknikal. Tapi yang paling penting itu bagaimana kita ngambil story-nya, itu yang lebih challenging. Seperti itu ya. Jadi sebetulnya ketika berbicara seputar budaya gitu ya, tadi dari segi untuk Fly for Humanity, untuk membantu dari segi untuk pencegahan bencana, itu juga merupakan salah satu aspek yang masuk ke kearifan lokal juga ya Kang, karena mengambilnya di Sumedang seperti itu. Oke, luar biasa ya Kang Septian. Kita tadi sudah berbicara terkait drone, kemudian ada korelasi dengan kebudayaan yang ada di Sumedang juga. Nah, karena kita di sini untuk podcastnya untuk Sumedang Short Film Festival. Nah, gimana sih pandangan dari Kang Septian gitu untuk Sumedang Short Film Festival dulu ini nih, yang sekarang menuju untuk yang kelima, yang meskipun tahun kemarin sempat bolong. Yang kelima ini udah level apa? Sudah level tentunya level ASEAN, Australia, dan Timor Leste. Nah, ini juga menarik ya. Saya ngikutin festival film Sumedang dari yang sebelumnya level lokal aja, kemudian sekarang beranjak sampai level ngambil ASEAN, Timor Leste, dan Australia tadi. Dan Australia betul. Australia. Luar biasa. New Zealand nggak diajakin. Nah, ini tadi saya sempat ngobrol dengan Kang Anggun foundernya. Ya. Nah, saya sempat ngobrol dengan Kang Anggun. Kok berani sih di tahun kelimanya ini Sumedang Film Festival yang asalnya sangat lokal mau berani sampai go global gitu. Kenapa nggak sampai internasional? Sebenarnya pengen nanya itu sih ke dulu. Mungkin bisa di tahun depan, semoga ya, bismillah ya teman-teman. Nah, ini menarik bagaimana sebuah inisiatif lokal itu bisa mengglobal atau mendunia gitu. Yang diperlukan adalah visi dan keberanian. Itu yang kurang sih. Dan saya salut dengan teman-teman yang berani untuk sampai ke arah sana. Dan saya yakin karena ini pertama kali tantangannya juga akan lebih banyak. Challenge-nya akan lebih banyak dari tantangan bahasa. Karena saya yakin bahasa yang untuk Indonesia aja pasti bahasa. Mereka pada menggunakan bahasa lokal masing-masing ya. Ditambah lagi dengan di ASEAN dan Australia dan Timor Leste, mereka juga menggunakan bahasa mereka masing-masing juga kan. Itu tantangan bahasa, kemudian tantangan budaya, tapi itu juga jadi menarik bagaimana kita jadi bisa memahami atau melihat budaya dari berbagai negara dalam dari kacamata film pendek gitu. Udah.
Oke, ini sebagai closing nih Kang untuk podcast hari ini. Nah, dari Kang Septian nih selaku CEO dari PT Lokal Langit Nusantara, ada nggak sih harapan buat para sineas muda yang mungkin sekarang lagi nonton sambil rebahan ataupun nonton sambil wah Kang Septian wah di sini hadir bersama kita gitu. Ada nggak sih harapan buat sineas muda tersebut supaya bisa ikut terus berkontribusi dan mungkin berpartisipasi dalam kegiatan festival-festival film pendek? Untuk teman-teman semua sebenarnya yang paling diperlukan itu adalah keberanian untuk fight gitu. Kadang kita di daerah gitu ya, di daerah itu merasa rendah diri, merasa nggak pede untuk bisa berkompetisi di ranah nasional atau bahkan global. Padahal ruang itu sekarang udah nggak, tadi ya saya balik lagi, ruang untuk masuk ke global itu udah nggak ada batasannya sekarang. Udah nggak ada batasannya. Kita kita bisa ikut lomba dimanapun, bisa ikut kompetisi dimanapun, kita bisa kalau dunia kerja pun kita bisa kerja dimanapun gitu. Kita bisa ambil klien dari luar negeri ke sini gitu. Betul. Bisa semudah itu. Yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan skill, bagaimana kita mempersiapkan mental kita, dan bagaimana kita bisa memenuhi ekspektasi mereka. Gitu. Nah, termasuk untuk bisa join di festival film pendek itu pun sama juga kan. Bagaimana teman-teman bisa yakin aja gitu, yakin dengan kemampuan kita, dan story yang kita punya itu, story yang teman-teman punya itu semakin lokal, semakin unik, itu akan semakin bagus sebenarnya. Jadi pede aja untuk bisa masuk berkompetisi di sini. Pede aja ya, betul, karena kan kita dulu juga awalnya di lokal ya, dan sekarang kemudian menuju ke global. Oke, Kang Septian luar biasa sekali hari ini, sangat luar biasa dan tentunya sangat catchy. Oke, Kang Septian, tadi kita sudah membahas terkait dari drone yang awalnya di militer, kemudian akhirnya sekarang bisa merambah ke semua industri. Kemudian terkait untuk PT Lokal Langit Nusantara juga yang asalnya dari Sumedang, betul, basisnya di Sumedang, yang sekarang kliennya luar biasa sekali dari luar Sumedang, dan tentunya harapan kemudian fight untuk teman-teman sineas muda supaya nanti bisa ikut berkontribusi dan berpartisipasi di The 5th Annual Sumedang Film Festival 2025. Sekali lagi terima kasih Kang Septian, mungkin kita akhiri saja untuk podcast sekarang. Nanti di lain hari kita bisa berjumpa kembali, bisa berbincang kembali, dan bagi teman-teman yang penasaran lebih dalam ya ke Kang Septian, boleh dihubungi kemana? Boleh ke IG saya, Kang Septian, atau IG-nya Lokal Langit yang baru bikin di @loka.langit. @loka.langit. Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir untuk podcast sekarang, dan tentunya sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Yali Ambaroti pamit undur diri.